Mau sharing pengalaman saya investasi di kripto. Saya mulainya itu di tahun 2021 ya, pertengahan bulan. Waktu itu saya investasi saham sebelumnya, karena di saham udah untung dan udah mulai sulit ya untuk dapetin keuntungan di saham ya, udah waktu itu udah mulai normal lah ya. Udah saham-saham yang naik tinggi itu udah banyak, dan yang turun juga udah mulai ada yang turun. Jadi waktu itu saya pindah teman-teman. Ya, waktu itu saya pindah ke kripto dengan modal waktu itu kisaran, memang agak besar sih waktu itu saya masuknya itu kisaran eh, 10 jutaan lah, hampir 10 waktu itu dari keuntungan di saham itu saya tarik ya, semuanya saya keluarkan, saya masukkan ke kripto. Dan kripto waktu itu memang posisinya lagi turun sih, lagi turun. Saya itu masuk ke kripto di harga Bitcoin itu 40 ribuan teman-teman ya. Dan itu memang waktu itu nyangkut juga saya banyak di Bitcoin ya, Bitcoin itu nyangkut Bitcoin, sampai saya cut loss itu di harga 20 ribuan. Saya baru keluar teman, 25 atau berapa, karena nggak kuat teman ya. Waktu itu saya butuh uang juga ya, turun terus Bitcoinnya padahal saya udah beli nyicil, tapi turun terus dan akhirnya saya nggak kuat dan saya cut loss. Rugilah segitu sekian, sekitar ya 30% dan 40% rugi. Nah, waktu saya cut loss itu saya masuknya ke future lagi ya, trading di future di kripto ya, karena banyak waktu itu saya pakai reference yang tinggi ya, pakai margin yang tinggi. Nah, dan itu dalam sekejap itu eh, trading pertama saya itu teman-teman itu rugi pertama itu sebesar 500 ribu gitu ya, langsung kehilangan 15 ribu, dan itu saya lossnya cukup banyak, banyak lah, cukup banyak 500 ribu teman ya. Dan itu berulang kali terjadi. Dan akhirnya itu saya itu memutus, eh, karena waktu itu saya tidak memakai stop loss, jadi sering banget teman ya saya masukkan ke future misalnya 500 ribu itu pasti habis nanti di cut loss sendiri. Harusnya kesalahan saya itu saya nggak pakai stop loss, tidak mengukur kerugian berapa, dan itulah pelajaran juga sebenarnya. Sebenarnya dalam trading itu yang penting itu adalah cut loss-nya teman ya, bukan take profit-nya itu kita bisa bertahap, tapi cut loss itu harus konsisten, sekian persen turun harus cut loss. Dan saya itulah kesalahan saya waktu itu ya, tidak memasangkan cut loss, dan itu terus banget seperti itu ya, masukkan lagi dari spot ke future ya, habis itu habis lagi ya. Setelah itu saya, karena mempengaruhi psikologi juga, karena psikologi saya waktu itu nggak siap ya untuk trading. Nah, dan saya itu masukkan lagi lebih besar teman ya, dari kerugian sebelumnya di spot di Bitcoin itu saya masukkan lagi ke future ya, plan udah sebelumnya udah rugi. Nah, dan saya itu tradingkanlah di future. Di future itu kurang lebih saya habis itu sekitar ya 50% ya teman-teman ya. Hampir 50%, 60% itu. Nah, setelah itu saya stop sudah di future ya, mendalami lagi future gimana cara trading yang benar. Nah, habis itu lama saya belajar itu semuanya dengan modal 100 ribu lagi ya, mau mulai dari 100 ribu ya, mulai dari 10 dolar ya, cut loss 1 dolar, habis itu bertahap seperti itu terus, dan mulai konsisten profit lah waktu itu ya, sempat dari 10 dolar itu jadi 100 dolar teman ya, dalam waktu 1 bulan lah kurang lebih, naik ke 100 dolar. Dan 100 dolar itu oh, saya trading lagi teman waktu itu ya, trading lagi pelan-pelan, pelan-pelan tradingnya. Dan itu malah eh, makin apa istilahnya, eh, makin tahu gitu loh apa marketnya bergerak seperti gimana. Nah, dan waktu itu saya sebagian modalnya saya keluarkan, keuntungan tradingnya itu sekitar 50 dolar sudah saya keluarkan, dan saya investasikan lagi teman di koin-koin micin waktu itu ya. Di koin micin yang pertama saya beli itu Shiba Inu teman ya, Shiba Inu bisa beli di Binance ya, kurang lebih 500 ribu ya, karena niatnya memang untuk mau diikhlaskan saja, kalau koinnya mau hilang mau gimana ya, mau ataupun mau rugi saya ikhlaskan waktu itu. Nah, saya kurang lebih saya udah masuk ke koin Shiba Inu itu di bulan-bulan Oktober sekitar bulan ya, sekitar bulan 10 bulan 9 itu teman-teman ya, masuk ke Shiba Inu. Nah, setelah itu saya simpan Shiba Inu kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan kurang lebih, dan itu sempat naik ya teman, sempat udah untung lah 100%. Nah, dan kesalahan saya itu Shiba Inu teman,
saya itu nggak sabar ya. Dan di Januari waktu itu Shiba Inu itu naik puluhan ribu persen ya. Dan itu sebenarnya kalau saya jualnya lebih sabar, mungkin saya untungnya bisa untung gede lah waktu itu. Cuma ya mungkin belum rezeki lah di sana. Ya, di Shiba Inu itu, dan itu penyesalan saya terbesar lah. Harusnya untung besar tapi ya untungnya nggak seberapa jadinya. Dan setelah itu saya trading lagi di future ya, pelan-pelan itu karena psikologi saya waktu itu udah apa istilahnya udah mulai ada emosinya, unsur emosinya. Waktu itu saya rugi juga teman ya, rugi. Tapi saya tetap teman pasang stop loss itu konsisten, dan itu kadang itu loss itu sampai 3 kali kan. Setelah itu profitnya sedikit karena market waktu itu udah fluktuatif banget teman ya, kripto udah mulai turun. Ini sangat fluktuatif banget dan sangat susah banget trading teman ya. Dalam trading dalam waktu hitungan jam itu sulit banget ya, karena saya itu scalping lah bisa dibilang ya, trading cepat. Dan itu modal saya itu habisnya di sana lah, habis di sana. Setelah itu saya investkan lagi modal yang saya punya itu waktu itu di koin apa ya, di koin eh aduh, di USDT teman ya, di USDT waktu itu saya investkan juga ya, di USDT-nya Terra ya, di staking apa ya, USD teman-teman ya, maaf salah, di USD waktu itu saya staking kan ya, juga lumayan lah waktu itu di sana ya. Dan Terra juga hancur juga ya waktu itu di bulan 3 lah, saya juga cukup banyak di sana ya, kurang lebih sekitar berapa juta lah nyangkut di sana di Terra Luna teman ya, rugi juga karena di pack ya waktu itu di bulan berapa, di bulan 3 kalau nggak salah itu 2022. Kerugian Terra itu tuh bulan berapa saya udah lupa teman, tapi ya itu rugi lah cukup banyak, cukup down juga semuanya karena modal saya udah habis banyak di sana ya. Di situ saya trading dengan sisa-sisa modal aja, trading di future habis juga teman-teman ya. Ya, dan waktu itu memang rugi lah cukup banyak teman. USD itu kan di pack teman, itu jatuh benar-benar ya, dari jutaan itu tinggal berapa puluh ribu aja waktu itu. Dan saya jual juga karena waktu itu udah nggak kuat ya untuk nahannya. Down juga teman-teman selama 2 minggu lah saya nggak trading, down banget waktu itu. Dan itulah kesalahan di trading itu sebenarnya psikologi dasarnya itu ya, yang bisa mengontrol emosinya yang jadi pemenangnya di trading ini. Dan sayangnya saya ini ya belum bisa lah mengontrol emosi, dan akhirnya rugi juga lah, di future juga rugi. Dan untuk sekarang teman-teman saya tuh sudah nggak trading di future lagi ya, di saham juga saya udah off ya, karena satu hal lah ya, karena modal juga saya lagi untuk sekarang ini saya sempat kerja juga di tahun di mulai dari bulan 10 ya tahun 2022 saya mulai kerja lagi di sebagai office boy ya, digaji 2 juta sebulan, kumpulin modal lagi lah, kumpulin modal ya buat mulai lagi teman ya. Sekian, terima kasih.